Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dengan Pak Gunawan ya. Kami di sini sebagai Kauli Panti, kami sebagai ketua panti di sini. Kami tinggal di sini juga beserta anak istri gitu ya. Dan alhamdulillah kami sekarang usia udah 48 ya. Ngurus juga saya di sini, pengelola juga di sini gitu. Kalau untuk yang mendirikan itu ada beberapa pembina di sini ya yang mendirikan. Kalau saya di sini dari semenjak tahun 2009. Ya, ini kan panti berdiri sekitar tahun 99 ya. 1999 berdiri. Kenapa pada waktu itu para pembina, para pendiri inisiatif mendirikan panti karena pada waktu itu melihat begitu banyak anak-anak yang putus sekolah tahun itu. Banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi gitu ya. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dari sekolah itu banyak bantuan. Kalau dulu mah belum ada bantuan apa-apa. Jadi orang tua merasa keberatan, apalagi yang ekonominya minim gitu ya. Jadi para pembina di sini, para pendiri inisiatif mendirikan panti untuk menolong anak-anak supaya tidak putus sekolah. Dan alhamdulillah dari tahun 99 sampai sekarang panti bisa bertahan. Ya udah ratusan mungkin ya, sebab setiap tahun itu selalu ada generasi ya, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi dari tahun 99 sampai sekarang itu udah mengeluarkan beberapa alumni, udah mengeluarkan beberapa generasi gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya setiap tahun sudah nggak terhitung mungkin berapa ratus anak ya yang sudah keluar dari sini gitu. Kriterianya untuk anak-anak yang bisa terdaftar di sini itu yaitu intinya yang faktor ekonominya gitu ya, lemah untuk melanjutkan anak-anak sekolah gitu. Jadi saya tidak melihat yatim atau piatunya, pokoknya anak-anak yang orang tuanya tidak ada kesanggupan untuk melanjutkan sekolah anak-anak dalam faktor ekonomi, dalam faktor biaya, maka kami data juga. Jadi yang tinggal di asrama itu semuanya tanggung jawab asrama ya, dari mulai kebutuhan dari A sampai Z ya, dari mulai makan, biaya sekolah, biaya kesehatan juga itu tanggung jawab panti, semua dari A sampai Z. Kalau anak-anak yang di luar itu sekalipun mereka membutuhkan bantuan, kami hanya bisa memberikan bantuan paling setengahnya, nggak bisa full seperti anak-anak yang di sini gitu, karena mereka tinggal di rumahnya masing-masing gitu ya. Dan itu juga statusnya ya, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang juga komplit orang tuanya, tapi yang jelas ekonominya lemah gitu. Jadi ada dari emang prioritas sekitar Kecakek ya sini ya, prioritas itu, tapi juga ada yang dari Bandung, ada dari luar kota juga, dan juga yang dari luar provinsi juga ada, seperti dari ada yang dari Medan juga ada dulu itu ya. Terus seperti luar kota seperti dari Tasik, Bogor, Sumedang, Cianjur juga ada gitu. Tapi kami prioritas sekitar ini gitu. Oh, ya di sini kan yayasan ya. Yayasan itu kan ada bidangnya masing-masing, ada bidang usahanya, bidang pendidikannya, bidang sosialnya, dan dari yayasan ini yang bergerak cuma satu, yaitu bidang sosialnya aja, yaitu panti asuhan gitu. Jadi kepengurusannya hanya di panti asuhan. Yang di sini juga ada ketuanya, ada bendahara, sekretaris, ada bidang humasnya juga, itu seperti itu. Iya, karena apa? Karena para pengurusnya juga para alumni panti gitu ya. Jadi mereka pun juga seolah ada keterikatan yang erat ya antara mereka sama panti itu. Jadi mereka pun juga seolah-olah mempunyai tanggung jawab gitu. Jadi mereka pun juga selalu datang ke sini gitu, ke panti, walaupun nggak digaji gitu, tapi mereka datang ke sini menyempatkan waktu ke sini. Bahkan kami pun juga dengan para pengurus di sini sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Ada yang di bidang sekretarisnya, bendaharanya juga, dan ada juga yang khusus bikin proposal buat para donatur juga ya. Dan juga alhamdulillah mereka saling silaturahmi, saling berhubungan setiap harinya, itu tidak lepas dari komunikasi. Karena kami di bidang panti asuhan ya, jadi kami berusaha untuk menjaga nama baik panti asuhan. Terus kami pun juga berinteraksi, menerjunkan anak-anak di tengah-tengah masyarakat, seperti kerja bakti, seperti
ada kegiatan di masjid seperti ada yang meninggal ya anak-anak panti di sini diikut sertakan nge-WA beratur silaturahminya melalui WA ya, walaupun jauh walaupun jarang ketemu tapi interaksi melalui WA tuh jalan silaturahminya. Seperti Pak Haji gimana kabarnya, sehat selalu, insya Allah doa ya semua yang dari kepemimpinan sebagai apalagi sebagai pengurus ya, sebagai pemimpin di sini ya kita harus bisa memperlihatkan kepada anak-anak, kepada pengurus yang lain, di tengah-tengah masyarakat juga keluarga yang lain, sifat atau jiwa kepemimpinan itu. Karena kami di sini sebagai muslim semua ya, jadi ibadahnya pun juga harus dipersatukan seperti sholat ya, kita laki-laki kami giring ke masjid semua berjamaah, yang perempuan berjamaah di sini. Jadi kami ya, memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebelum anak-anak pergi ke masjid, kami juga harus terlebih dahulu pergi ke masjid gitu. Modal utama itu pertama harus mempunyai keilmuan tentang agama, yaitu dengan kesolehannya gitu. Kesolehan itu nomor satu sebab sepintar apapun manusia tanpa dibarengi dengan kesolehan itu bakal hancur. Tapi insya Allah kalau orangnya berawal dari kesolehan, mempunyai ilmu keagamaan, maka itu akan memberikan kemajuan suatu lembaga. Mulai dari kelas 5 SD, SMP, SMA yang tinggal di sini itu. Kalau yang terdata oleh kami itu ada yang dari TK juga, yang didata oleh kami itu, tapi mereka tinggal bersama keluarganya. Gitu. Kalau untuk kegiatan buat anak-anak yang ada di panti atau anak-anak yang ada di rumah itu ada perbedaan nggak Pak? Dan untuk rutinitas mereka dari hari Senin sampai hari Minggu kan kalau misalkan anak-anak yang berada di asrama otomatis hari-harinya itu pasti ada di asrama ya Pak? Iya, betul. Nah kalau boleh tahu kegiatan apa aja gitu Pak yang dilakukan sama anak-anak, ataukah ada jadwal rutin dari pantinya kah atau gimana? Nah kegiatannya karena mereka pulai sekolahnya, jadi diawali dengan pulang sekolah jam 4 atau jam 5 mereka makan menjelang maghrib, dan dari maghrib kita start lagi ngaji bersama di sini ya. Tuh disambung lagi nanti habis subuh pakai untuk tadarus sebelum berangkat ke sekolah. Jadi sebelum beraktivitas kita awali dulu membaca Al-Quran di sini beberapa juz. Jadi dan hari Minggu itu mereka kerja bakti di sini, full pendidikannya, hafalannya. Kalau anak-anak keluar itu paling kesininya sewaktu-waktu, karena kan kami sulit untuk membimbing mereka ya, karena mereka di luar sana itu paling kesini kalau ada acara-acara tertentu, kalau ada acara-acara kayak syukuran, kalau ada acara-acara buka bersama di sini, mereka bisa diundang ke sini. Dan di saat itu pun juga kami memberikan pembinaan juga kepada anak-anak yang luar itu, sebab mereka kan tidak terkontrol pendidikannya seperti apa di luar sekolah itu. Kalau anak-anak panti sini kan full pendidikannya di sini. Ya dari panti itu kebanyakan dari para donatur sekitar warga di sini, kebanyakan itu ya. Dari warga sekitar, kebanyakan ada juga dari beberapa perusahaan ya, ada juga dari dinas sosial juga yang memberikan sumbangan ke sini. Dan kami cara pendanaannya di sini kan bendahara yang megang gitu ya. Jadi semua yang masuk dari donatur itu masuk ke bendahara. Karena kami seorang muslim ya, jadi tolak ukurnya dilihat dari kepribadian anak-anak sesuai dengan agama Islam ya. Jadi kami di sini bisa dibilang berhasil ketika anak-anak panti yang sebelumnya tidak sholat masuk ini jadi rajin sholat. Anak-anak panti yang sebelumnya tidak bisa ngaji datang ke sini jadi bisa ngaji ya. Anak-anak panti yang berawal belum masuk itu sifatnya buruk datang ke sini jadi soleh, itu baru berhasil. Jadi tolak ukur secara pribadi ini ya, tolak ukur keberhasilan itu bukan dilihat dari segi gedungnya wah mewah kendaraannya, tapi anak-anaknya akhlaknya kan terbengkalai, akhlaknya buruk. Tapi yang menurut kami keberhasilan itu dilihat dari kepribadian anak-anak ketika masuk ke panti, yang awalnya jelek jadi bagus, itu berarti berhasil. Dan ketika mereka sudah tamat dari panti keluar membawa akhlak yang baik, membawa ilmu yang baik pula, maka insya Allah masa depannya akan baik juga. Ya emang sih ya, seperti itu ya kehidupan dimanapun juga. Tapi yang dialami oleh kami di sini ya sukanya banyak, ya dukanya itu emang sebenarnya minim ya. Dukanya itu ketidakanakannya ketika anak-anak ya susah
sudah susah diajari ya, Iya. susah diajari dengan kejorokannya, dengan kemalasannya seperti itu. Emang itu kita anak-anak seperti itu ya, joroknya, malasnya dan sebagainya, HP-nya dan sebagainya. Jadi detailnya seperti itu. Tapi sukanya ya kami di sini sukanya itu ya ketika kami sudah berhasil menghijrahkan anak-anak dari buruk menjadi baik gitu. Ya, asalnya gelap jadi terang, asalnya bodoh kan jadi tahu, oh ternyata hidup itu harus begini, ibadah itu harus begini, jadi seperti itu. Itulah sukanya. Sebab itu kan bukan hanya suka saja, tapi juga itu ada balasan dari Yang Maha Kuasa, terutama pada akhirat nanti. Memberikan nama binama itu kita mau membina umat itu, karena pada waktu banyak umat yang putus sekolah, sudah mau putus sekolah terjerumus ke pergaulan yang buruk gitu ya. Jadi saya merekrut para anak-anak yang putus sekolah dan juga terjerumus, ya kami dibina di sini. Ini kedepannya ingin mempunyai tempat tinggal pribadi untuk anak panti, bukan untuk pribadi kami ya, untuk panti gitu ya, karena kami masih tinggal di rumah orang ini gitu. Kedepannya seperti itu, dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi donatur untuk supaya anak-anak kedepannya bisa lebih layak lagi, lebih sejahtera lagi kehidupannya.